Kawan Kaliber, kita bertemu lagi dengan kupasan dan analisa berita Kaliber yang selalu mengambil dari berita-berita mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers. Masih bersama kupasan dan analisa Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Yeri Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa jumpa lagi di akhir pekan. Ini hari Sabtu dan kita tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik terkini. Dan kayaknya hari ini kita balik nih ngomongin tentang Pilkada DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang tiba-tiba ada kejutan nih Ya, dari Partai Banteng Bermoncong Putih nih kayaknya. iya. Betul, Ini Mas. ya pilkadanya masih belum jelas ini siapa yang mau maju nih, positif maju belum. Dari DKJ itu daerah kakak jelas. Ini saya ambil dari cnnindonesia.com. PDIP lirik Nadiem Makarim untuk Pilgub DKI Jakarta. Nadiem Makarim ini sekarang masih aktif sebagai Mendikbud ya. Ya. Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani melirik nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Puan setelah menyebut bahwa partai berlambang Banteng Moncong Putih itu turut memasukkan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pilkada Jakarta. Jadi nama-nama yang muncul, bahkan dari menteri-menteri juga akan muncul nama Mas Pram, dalam kurung Pramono Anung, mungkin kalau tertarik Pak Nadiem mungkin diisukan, kata Puan, di sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ditanya mengenai peluang PDIP untuk mengusung mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa di Jakarta, Puan menyatakan bahwa PDIP masih belum memutuskan Andika Perkasa untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Ya, ini masih kita lihat dulu bagaimana dan di mana. Karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang akan ada perbedaannya. Menurut dia, PDIP masih akan menjaring nama-nama lain yang potensial dimajukan di Pilkada 2024. Dia tidak menutup kemungkinan akan adanya nama-nama baru yang bermunculan. Sebelumnya, hari Kamis, Ketua DPP PDIP Perjuangan Eriko Sotarduga menyebutkan bahwa nama Jarod Saiful Hidayat dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Kan sudah disampaikan Pak Sekjen ada 8 nama. Apakah Mas Jarod termasuk di 8 nama itu? Kira-kira begitu kan? Nah, termasuk ini saya jawab saja. Tapi ini perbincangan kami. Sekali lagi ini masih perbincangan kami. Ada Mas Jarod dan ada Pak Ahok, ujar Eriko. Selain nama Jarod dan Ahok, dia juga mengungkapkan ada nama mantan Wali Kota Semarang Hendra Prihadi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Itu Mas. Ya, Masih ini yang artikelnya masih panjang tapi saya bacakan yang inti yang kita bicarakan. oke. Jadi kalau pandangan saya dari dinamika Pilkada Jakarta ini semakin nggak karuan ya. Pasca deklarasi PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman, di mana banyak reaksi negatif dari partai politik yang lain dengan langkah mengunci pasangan ini, Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dan itulah yang membuat partai-partai lain ini mulai memikirkan alternatif-alternatif. Jadi kalau kita bahas selama ini 3 nama teratas dalam survei di Jakarta adalah Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, dengan langkah yang dilakukan oleh PKS, itu bisa ada kemungkinan 3 nama teratas itu justru tidak akan bertarung di Pilkada Jakarta, Mas. Karena bisa jadi kalau kita bicara Kang Emil, Ridwan Kamil, itu jelas dari dirinya sendiri,
dari partainya sendiri inginnya di Jawa Barat. Udah lebih pasti lah kan itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, eh, tentunya lebih milih berada di Jawa Barat, apalagi dengan kondisi yang nggak menentu ini kan di Jakarta. Nah, untuk Mas Anies itu ada kemungkinan memang nggak dapat tiket, karena kita tahu PKS sendiri itu tidak cukup kursinya untuk mengusung calon sendiri. Jadi harus berkoalisi dengan partai lain. PKS itu baru 18 kursi, untuk mengusung itu butuh 22 kursi. Jadi butuh 4 kursi dari parpol lain untuk berkoalisi. Nah, dengan langkah yang cukup berani, yang kita semua juga bingung sih, apa sebetulnya tujuan dari PKS itu buru-buru mengunci pasangan Anies Baswedan Soebul Iman ini. Tujuannya apa? Banyak orang mempertanyakan juga, apa artinya juga, kenapa buru-buru, kenapa mendadak begitu. Itu kan juga bedanya pun hanya 2 hari dari pengumuman kalau cagupnya adalah Pak Soebul Iman, kan tiba-tiba berubah menjadi pasangan Anies Baswedan Soebul Iman. Itu banyak yang bertanya. Jadi ada kemungkinan, dan kemungkinan besar Mas, ini Pilgub atau Pilkada Jakarta itu anti klimaks dari yang kita semua berpikir akan terjadi perang bintang, yaitu tokoh-tokoh nasional, bahkan yang tadinya kandidat capres itu turun gelanggang ke gelanggang pilkada, ini bisa jadi malah yang muncul dalam Pilkada Jakarta adalah tokoh-tokoh baru yang bahkan tidak pernah disebutkan sebagai calon kuat untuk bertarung dalam pilkada. Nah, contoh yang sudah disebutkan oleh PDIP ini menarik, adalah Mendikbud kita yang saat ini, yaitu Nadiem Makarim. Ya, kalau secara logistik, yang namanya Mas Nadiem ini tentunya kekuatan logistiknya kuat sekali ya. Kita tahu beliau dari keluarga yang berada, beliau adalah pengusaha startup digital, dan bahkan ini menarik Mas, di tahun 2022 itu secara resmi dalam 1 tahun hartanya Mas Nadiem ini meningkat 3,6 triliun. Jadi tadinya 1,1 triliun hartanya di tahun 2021, di tahun 2022 itu naik menjadi 4,8 triliun. Jadi kalau dari sisi kekuatan finansial, kekuatan untuk logistik, ini pasti sangat kuat. Nah, kita nggak tahu nih elektabilitasnya, popularitasnya bisa nggak dikatrol dalam waktu, ya sekarang ini kan sudah bulan Juli ya, mulai pendaftaran itu Agustus, dalam waktu 1 bulan apakah bisa dikatrol? Ya mungkin saja. Apalagi kalau akhirnya nanti yang muncul kandidatnya adalah mereka-mereka yang nama-nama baru, jadi bukan perang bintang lagi. Jadi anti klimaks, dan itu sangat mungkin terjadi karena deadlock yang dibuat oleh PKS. Ini kan sudah mulai banyak ya reaksi negatif dari partai-partai lain kan gitu. Yang tadinya mau koalisi dengan PKS jadi berpikir ulang, karena lah kalau gubernurnya dari mereka, kan dianggapnya Mas Anies adalah bagian dari PKS walaupun tidak resmi sebagai kader ya. Tapi kan selama ini selalu representasinya PKS gitu. Pendukungnya pun mayoritas adalah pendukung PKS. Pak Soebul Iman itu jelas-jelas mantan presiden PKS, ya, jadi kader betul dari PKS. Jadi masa gubernurnya PKS, wagubnya PKS, ketua DPRD-nya kan juga PKS, karena
em, pemenang Pileg Jakarta kan PKS. Nah, partai yang koalisi dapat apa nih? Itu yang dipertanyakan oleh partai-partai koalisi. Jadi, kawan Kaliber, jangan kaget kalau nanti Mas Anies Baswedan nggak dapat tiket, Kang Ridwan Kamil, Kang Emil akan bertarungnya di Jawa Barat, dan akhirnya Pilkada Jakarta menjadi anti klimaks. Karena pertarungannya bukan perang bintang, tetapi akan tokoh-tokoh baru, orang-orang baru yang bahkan tidak pernah disebutkan namanya sebagai calon kuat di Pilkada DKJ ini, Mas. Itu Ya, analisa kita di hari ini dengan munculnya berita seperti ini. Dan berita ini muncul di beberapa media kan. Tidak hanya satu media, tapi beberapa media. Artinya memang sudah ada wacana-wacana untuk bergeser nih medan pertempurannya di Jakarta. Melihat langkah yang diambil PKS yang menurut saya juga terlalu terburu-buru dan punya resiko yang sangat tinggi, yaitu Mas Anies Baswedan sendiri tidak bisa maju, nggak dapat tiketnya, dan akhirnya malah PKS sebagai partai pemenang malah bisa harus ikut dengan koalisi partai lain karena tadi nggak cukup. Nah, kalau partai lain malah yang udah mengunci jumlahnya, kan akhirnya malah PKS yang jadi ngikut. Nah, ini PKS harus mempertimbangkan lagi nih langkah-langkah dengan eh, pergerakan yang ada, gitu. Dinamika yang muncul ini setiap hari berubah, Mas, di Jakarta ini. Gitu, Mas. ya. Kalau lihat jejak karir atau jejak prestasi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, ini mungkin kita harus tanya ke pakarnya ini. Mas Indra kan selama ini sebagai pengamat pendidikan nasional kita, itu apa sih yang menyebabkan PDIP ini melirik nama Nadiem Makarim? Gitu. Karena memang pertama sebagai pengusaha startup digital. Yang kedua ini jabatan yang masih aktif adalah Menteri Pendidikan. Apakah PDIP lebih memilih Nadiem Makarim itu karena jejak bisnisnya ataupun sebagai menterinya? Kalau menurut Mas Indra gimana? Ya, kalau kita mau jujur, selama 5 tahun menjadi Mendikbud kan tidak ada prestasi yang betul-betul ini kita objektif ya, yang betul-betul meningkatkan mutu dari pendidikan kita, atau misalnya meningkatkan akses pendidikan kita. Bahkan sampai hari ini, selama 5 tahun beliau menjabat, yang namanya PPDB zonasi selalu jadi polemik kan. Belum lagi kemarin UKT naik. Jadi banyak hal-hal kontroversi yang dilakukan oleh eh, Pak Nadiem ini. Jadi kalau dari sisi prestasi sebagai Mendikbud, ya sangat minim. Dan itu sangat masuk akal karena beliau itu bukan orang pendidikan. Beliau itu tidak punya pengalaman sama sekali ngurus pendidikan, selama ini ngurusnya ngurus bisnis, tiba-tiba disuruh ngurus pendidikan. Jadi wajarlah kalau prestasinya tidak eh, tidak kelihatan gitu kalau kalau kita mau jujur. Nah, tetapi dari sisi popularitas kan beliau sangat populer sebagai anak muda yang istilahnya berhasil membangun dekakorn seperti Gojek. Walaupun sekarang Gotonya apa nyungsep ya harga sahamnya, tapi kan paling nggak secara profil itu beliau berhenti pada saat lagi naik-naiknya itu Gojek. Jadi kalau banyak teman-teman bercanda itu salah satu prestasinya Nadiem Makarim itu bisa mampu menghijaukan Jakarta, membuat Jakarta jadi hijau, Berupa jaket. berubah jaket. Jadi dari sisi popularitas beliau sangat populer, ya. Dan juga dengan beliau menjabat sebagai Mendikbud ini tentunya di kalangan pendidikan
sangat dikenal ya kan gitu. Jadi kalau kita bicara dari para guru, para dosen gitu. Jadi yang mungkin dari situ dianggap bisa ngangkat suara karena popularitas beliau. Tapi memang beliau ini adalah sosok yang tidak dekat dengan masyarakat. Itu yang menjadi problema sebetulnya. Eh, Mungkin pejabat-pejabat di petinggi-petinggi PDIP nggak tahu kalau selama 5 tahun ini bahkan beliau nggak pernah bertemu langsung dengan guru-guru misalnya, bicara di daerah-daerah, bertemu dengan para dosen, dengan para rektor, dengan mahasiswa. Itu kita bisa rekam jejaknya. Jadi selama 5 tahun beliau menjabat pun tidak pernah ada upaya untuk mendekatkan diri dengan eh, stakeholder-nya, dengan apa orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Beliau memang orang yang sangat eksklusif. Untuk bertemu beliau saja juga dipilih-pilih ya, nggak sembarangan orang bisa bertemu beliau. Saya salah satu orang yang dulu awal itu bahkan diajak beliau ketemu langsung, kita diskusi empat mata, tapi cara pandang saya dengan cara pandang beliau sangat berbeda, jadi itu yang membuat malah saya itu diametral dengan beliau kan. Banyak rekam jejak saya juga yang justru mengkritisi beliau. Tapi ya tadi dari sisi popularitas, mungkin bagi orang yang tidak kenal dengan beliau langsung adalah sosok yang wah hebat sekali nih anak muda lulusan Harvard, ya kan? Pastinya pinter, bisa membangun eh, sebuah perusahaan besar gitu. Lingkungannya lingkungan internasional itu bisa mengangkat. Ya, tapi apakah itu cukup? Ya nanti kita lihat bagaimana apakah memang beliau betul-betul menjadi sosok yang dipilih atau PDIP punya jagoan lain. Tapi paling nggak hari ini muncul berita-berita kalau beliau itu menjadi pertimbangan yang cukup serius kelihatannya karena muncul di tidak hanya satu media ya, ada beberapa media yang menampilkan ini berarti menjadi sebuah pertimbangan. Tapi ya tadi Mas, menariknya medan pertempuran Jakarta ini anti klimaks dengan yang harapan kita itu perang bintang tadi yang selama ini digadang-gadang menjadi sosok-sosok yang namanya teratas, tapi ini petanya bisa berubah menjadi nama-nama yang tidak kita perkirakan muncul. Semuanya diawali gara-gara langkah PKS yang menurut saya cukup blunder juga ya, mengunci dua nama ini padahal mereka nggak cukup. Kalau mereka cukup sih nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Ini kan masih butuh butuh 4 kursi lagi, gitu Mas. Ya, tapi selain Nadiem Makarim, PDIP juga menggadang-gadang dua menteri lainnya, yaitu Pramono Anung dan Tri Risma hari ini. Tapi yang dihebohkan sekarang adalah Nadiem Makarim karena dia bukan kader PDIP. Kalau Mas Pramono Anung kan kader, Bu Tri Risma hari ini juga kader PDIP. Nah ini yang di luar kader, menteri yang di luar kader adalah Nadiem Makarim. Ini menarik, menarik buat termasuk buat pendukung PDIP juga, masa PDIP ini ada apa ini? Reputasinya bagaimana? Kader bukan gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab oleh para pimpinan PDIP ini nanti Mas. Gitu ya. Ya kita nggak tahu juga ya, apakah karena nggak pernah muncul beritanya, apakah Nadiem Makarim itu kader atau enggak kita nggak tahu. Bisa jadi beliau adalah kader kan, yang kita tidak tahu dan mungkin juga tidak tidak pernah eh, Ya. expose ya kan. Siapa tahu punya KTA kita kita nggak tahu Mas. Tapi Ah, eh, katanya kan bisa buat 2 hari selesai. nggak usah 2 hari instan juga bisa kalau kalau bicara KTA. 2 hari bisa jadi ketua umum. Nah itu beda lagi kalau kalau itu jalurnya jalur wush itu kan gitu. Tapi Nadiem Makarim kan warnanya hijau Mas. PDIP itu kan merah. Jadi Ya kan anu biar memadukan antara kiri dan kanan, merah dan hijau kan gitu. Jadi,
Jadi Jangan-jangan Nadiem Makarim menganut ini filosofi buah semangka ya. Di luarnya hijau, begitu dibelah itu jadi merah. iya, Baik, luarnya hijau, dalamnya merah, bisa jadi begitu. ya Tapi kawan kalau Kaliber saya lihat, ini ya kawan Kaliber ini semakin menarik pilkada di DKJ itu. Jangan jangan sampai DKJ dipanjangin lagi ya dari daerah kagak jelas. Ini DKJ itu daerah sejauh ini memang susah. jadi agak jelas mas kan gitu. Daerah-daerah lain udah fix apa yang akan maju. Sampai hari ini kan belum belum ada yang jelas Ya, mas. Apa yang belum tiket belum ada. itu Jadi sama sekali nggak ada. ya Mas nama-nama Anies pun kejutan, nama-nama kejutan masih sangat mungkin muncul itu nanti. Hari iya, ini Nadiem Makarim, tapi besok bisa jadi nama baru lagi yang di luar dugaan kita semua. Gitu ya. kan? Nah, tapi kalau kita mau bandingkan tadi ya, misalnya antara Nadiem Makarim dengan Pramono Anung, secara elektabilitas, popularitas lebih kuat Nadiem Makarim. Bahkan mungkin dari sisi isi tas kan gitu. Dari sisi kemampuan logistik ya lebih kuat Nadiem Makarim. Nah, kalau misalnya dengan Bu Risma ya sisi popularitas mungkin 50-50 lah ya. Tapi kan kelihatannya Bu Risma itu mau akan diterjunkan untuk bertarungnya di Jawa Timur Ya, untuk menghadapi Bu Khofifah kan gitu. Itu yang bisa jadi perang bintang di sana. Kita kita lihat hasilnya akan seperti apa. Eh, Mungkin PDIP melihat kemungkinan karena kan Bu Risma terutama di Surabaya ya 2 kali beliau memimpin di sana hasilnya itu luar biasa. Banyak sekali orang yang puas dengan kinerja beliau, suka dengan hasil kerja beliau, dan sekarang dikangenin Mas. Dikangenin tuh balik lagi ke sana ini. gitu ya. Ya, Surabaya ya, Sebagai konteksnya warga Surabaya. yang punya banyak keluarga di Surabaya ini memang merindukan sosok Bu Risma lagi. Ya itu kan jadi warga Jawa Timur, warga Surabaya secara khusus kan sudah betul-betul melihat eh, potensi kemampuan seorang Tri Risma hari ini kan, Bu Risma ini jadi ngapain juga terjunnya di Jakarta, mendingan sekalian untuk di Jawa Timur. Itu eh, yang saya lihat ya kan gitu. Nah, kemarin kan juga muncul nama Pak Andika Perkasa nih. Bahkan ada beberapa orang yang ingin menyatukan, jadi disebutnya Anies Perkasa kan gitu. Jadi menggabungkan antara Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Tapi langsung ditepis oleh salah satu petinggi PDIP, yaitu Pak Utut Adianto yang mengatakan nggak cocok itu. Jadi memang kalau saya melihat dengan perkembangan sekarang ini ada keengganan dari PDIP untuk berkoalisi dengan PKS. Itu nanti kita bahas besok Mas. Ya, Jangan dibuka sekarang ya. Jadi biar ini tadi kalimat terakhir dari Mas Indra itu anggap aja sebagai teaser. Jadi oke. bisa jadi kita buka lebih lebar tuh besok nanti. Ya, Ya, jadi biar penasaran ya, kita ya, nunggu 1 hari buat buat kawan kaliber sebetulnya iya, ada apa. iya. Baik, begitu kawan kaliber. Sekali lagi kita juga mengundang komentar Anda. Siapakah sosok Nadiem Makarim? Apakah pantas dia menjabat sebagai Gubernur DKJ untuk periode mendatang? Kami tunggu komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan kaliber. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Sampai jumpa.